bebas gak sih hidup di Kuwait itu? Teman-teman, ini kalau hidup di Kuwait itu sangat bebas sekali. Beda sama Saudi Arabia, beda banget. Di sini tuh bebas gitu. Jadi misalkan kalian mau pergi, misalkan di hari libur nih kerja nih, mau pergi ke Kuwait City atau ke Salmiya, ke Jabriya, ke Jahara, itu bisa sebenarnya. Misalkan kalau mau liburan ke pantai, mau liburan ke taman, kalian itu bisa teman-teman. Jadi yang penting punya Podcast cerita kita tanpa bicara, tanpa cerita. hari ini pertama aku mau ngebahas nih sesuatu hal yang menarik yang ada di Kuwait ini. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih tentang orang Arab Kuwait? Nah, jadi perbedaan orang Arab Kuwait sama orang Arab lainnya seperti Emirat, Saudi Arabia gitu. Jadi perbedaannya itu gini. Jadi perbedaan orang Arab Kuwait ini, orangnya tuh yang pertama humble, friendly, jadi suka berteman gitu. Jadi orangnya tuh gak pernah neko-neko, gak pernah macem-macem. Itulah perbedaannya dari segi yang aku lihat selama ini. Itu perbedaan orang Arab Kuwait itu. Tapi kalau selebihnya hampir sama, mirip sih. Jadi untuk di Kuwait itu ada dua musim sebenarnya, musim panas sama musim dingin. Jadi kalau panas itu bisa mencapai 44 derajat atau mencapai 54 derajat Celcius. Kalau musim dingin itu bisa dingin banget. Kalau biasanya itu standar dingin itu berarti 16 derajat Celcius. Cuman kalau super dingin itu -1 atau -2 Celcius. Nah, begitu teman-teman. Jadi itu perbedaan cuaca yang ada di Kuwait. Nah, terus bagaimana kalau kita itu pengen belanja, terus pengen belanja bahan pokok seperti beras, sayuran, terus seperti daging dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini tuh simple banget. Kalau teman-teman pengen belanja atau pengen shopping di sini itu cuman satu, bahan pokok semuanya udah tersedia di minimarket, di supermarket, atau di market yang kecil seperti warung toko gitu, tersedia semuanya kumpul. Cuman perbedaannya apa sih? Harganya tuh sangat tinggi di sini, sangat mahal sekali gitu. Kalau kita kaliin ke uang rupiah mahal, tetapi kalau kita nggak dikaliin ke rupiah ya sebenarnya murah. Cuman yang bikin mahal tuh apa? Karena kan mindset otak kita tuh, apalagi yang pertama datang ke sini otomatis, wah ini 1 dinar Kuwait kalau dirupiahin itu setara 54.000 rupiah. Jadi mindsetnya tuh kalau kita mindsetnya ditukar gitu, oh berarti kalau kita beli beras ini 1 kilo tuh beras di sini harganya tuh 750 pils. Berarti 750 pils kalau dikaliin ke Indonesia itu sekitaran 41.000. Contohnya seperti itu. Berarti mahal ya di sini 1 kilonya. Di Indo murah. Ya kalau kita kalkulasikan, kalau mindset kita dimainin begitu ya pasti apa-apa beli barang serba mahal, itu mahal, ini mahal, ini mahal. Jadi ujung-ujungnya gak bakalan jadi beli gitu itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi gimana tuh pengen belanja kita teratur atau belanja keuangan kita bisa teratur? Contoh teman-teman, aku ada kesimpulan hal yang menarik nih buat kalian semua. Jadi kalau misalkan kita contoh gaji kita itu 150 dinar, contoh nih, berarti buat kirim ke Indo usahain itu buat teman-teman nabung itu 100. Jadi sisanya 50. 50 dinar lagi teman-teman bagi menjadi 2. Yang 25 dinar simpen buat dana darurat. Kalau yang 25 dinar lagi teman-teman buat internet. Jadi di sini internet itu sangat murah sekali.
teman-teman bisa dapat 200 GB itu dengan harga 4 dinar. 4 dinar. Tapi kalau kita kain lagi ke rupiah otomatis mahal juga. Cuman kita ngitung duit di negara Kuwait ini. Jadi contoh kita nih 25 KD simpen buat dana darurat dan 25 KD lagi simpen buat biaya kita hidup di sini. Nah, jadi dalam 25 KD yang biaya hidup ini kita potong buat internet kuota 4 KD 1 bulan. Nah, sisa kan jadi 16 KD teman-teman. Nah, jadi 16 KD itu teman-teman bisa beli, mungkin kalau teman-teman baru pertama ke sini beli sabun, beli body lotion, terus beli yang lain-lainnya ya, yang keperluan yang teman-teman mau gitu. Jadi buat kalian mungkin yang pengen beli makanan dan pokok stok makanan itu bisa. Jadi kalau 10 KD itu kalian itu bisa beli beras, bisa beli sayuran, bisa beli lauk pauk seperti daging, ayam, seperti itu. Nah, bisa beli nugget, sosis, seperti itu. 10 KD itu bisa, teman-teman asal jago ngaturnya. Kalau teman-teman gak jago ngaturnya, ya 25 KD gak bakal cukup buat di sini gitu. Apa cukupnya 25 KD gak bakal cukup buat di sini. Tapi kalau teman-teman jago ngatur, ya otomatis cukup. Ya aku itu sih yang pernah aku alami, yang pernah aku ngobrol sama teman-teman Indonesia yang ada di sini, ya gitu. Jadi kalau gaji kita contohnya itu 150 dinar, usahain 100 dinar itu simpen atau kirim ke Indo pakai rekening akun sendiri gitu. Jadi tinggal sisa 50 itu teman-teman bagi dua, yang 25 simpen buat dana darurat, coba tahu kita ada keperluan, yang 25 lagi simpen buat teman-teman kebutuhan hidup gitu. Itulah untuk biaya kehidupan yang ada di Kuwait ini seperti gini teman-teman. Nah, jadi gimana sih kalau kerja itu di Kuwait? Ya, sebenarnya kerja itu nggak di mana, mau di negara manapun sama aja sih kerja ya. Ada capek, ada lelah, ada senang, ada bahagia gitu. Semua di semua negara manapun kerja tetap sama gitu teman-teman. Jadi nggak ada wah di sini negara ini enak, wah negara ini enggak, sama aja sebenarnya yang pernah aku alami. Dulu aku pernah ex Saudi, terus aku pernah ke Emirat, sama aja sebenarnya, nggak ada perbedaan. Kalau di Timur Tengah ini yang perbedaan itu apa? Ya, mungkin dengan mata uang. Kalau di sini kan mata uang itu mata uang terkuat di dunia nomor 1, otomatis bahan pokok mahal. Kalau kita kaliin ke uang rupiah. Cuman kalau kita beli kayak elektronik seperti HP dan lain sebagainya, kayak enak banget nih. iPhone cuma 100 dinar gitu. Anjir, cuman beli iPhone cuman 1 gaji doang gitu, 1 bulan doang, enak seperti itu mungkin contohnya teman-teman. Jadi kalau kerja di sini ya sama aja, cuman kalau jam kerja itu rata-rata semuanya Jazirah Arab, mau Dubai, mau Emirat, Saudi, Bahrain, Kuwait, sebenarnya jam kerja itu 9 jam. Ada juga dari satu perusahaan ngasih 10 jam. Ada juga dari satu perusahaan ngasih 12 jam. Tapi gajinya beda-beda. Misalkan gaji teman-teman kerja 9 jam ya gajinya contohnya 150. Kalau teman-teman kerja 12 jam ya gajinya 200 ke atas. Itulah perbedaannya teman-teman dari sektor nominalnya gitu. Ya otomatis waktu kerja banyak otomatis gaji juga banyak. Kalau jam kerja kita sedikit ya gaji juga otomatis sedikit, seperti itu teman-teman untuk masalah kerja. Nah jadi apa sih yang diraguin di sini tuh? Enggak, sebenarnya mah nggak ada yang diraguin. Jadi yang ragu itu kalian datang ke sini teman-teman, terus pas waktu di Indo dipastiin wah kamu kerja di bagian ini, bagian itu, gaji sekian, dapatin. Tapi pas datang ke sini tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu yang bikin sakit hati itu. Makanya aku ingetin di setiap video yang aku buat,
buat teman-teman atau saudaraku yang ada di Indonesia itu, aku ingetin utamain gaji, tanya, negosiasi gaji, pokoknya itu penting banget gaji itu. Kita baru kerja masa harus negosiasi, penting itu. Pasti orang kerja dulu yang bener nanti gaji, itu salah sumpah, nanti akan nyesel di akhir seperti itu. Pas kesini datangnya gaji, misalkan ada info locker di Kuwait, kerjanya misalkan di hotel, gaji 150, free akomodasi, free transportasi, free makan. Oke, 150, gimana, ambil apa tidak? Tawar lagi. Sepengetahuan aku tawar lagi, bisa gak 180? Paling mentok 170 kayak gitu, 170 please, mentok itu ambil. Kalau 150 jangan, menurut aku lebih baik cari lagi company yang bisa nyediain gaji di atas 180 dinar, atau cari lagi perusahaan yang bisa ngegaji 200 dinar ke atas. Itu carilah, sebenarnya banyak lowongan kerja di sini tuh. Nah, aku mau ngasih tahu nih, untuk cari kerja di sini gimana sih? Gampang banget teman-teman. Cek sosial media, ada suka di bagian di LinkedIn, di Jobstreet gitu. Banyak banget pokoknya lowongan kerja di sini tuh teman-teman. Nanti bisa calling visa, itu yang paling enak tuh calling visa. Calling visa itu jadi teman-teman ini numpang agen ke perusahaan atau ke PT mana. Jadi buat calling visa, nanti kalau calling visa cuman cukup sekitaran paling keseluruhan total ya 10 juta paling. Calling visa bisa kurang sih dari 10 juta itu kalau kita calling visa gitu. Kalau kita gak calling visa ya kita gak mahal gitu. Jadi begitulah maksudnya yang aku sepengetahuan aku yang ada di Kuwait ini seperti itu. Jadi pas datang ke sini ya jangan ragu, pokoknya jangan ragu, mentalnya harus dilatih, terus fisiknya harus kuat. Maksudnya fisik harus kuat, terus bukan angkat beban gitu, bukan. Jadi teman-teman, fisik kuat itu ya otomatis kan di sini kan iklim cuaca tuh kan berganti, apalagi kalau musim panas, musim dingin, iklim itu ganti. Itu dah disebut fisik harus kuat, itu seperti itu gitu. Menerima suhu tubuh awalnya dari Indonesia, jadi menerima suhu tubuh di Timur Tengah gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk tentang gaji dan kerja. Nah, untuk yang lainnya seperti bebas gak sih hidup di Kuwait itu? Teman-teman, ini kalau hidup di Kuwait itu sangat bebas sekali. Beda sama Saudi Arabia, beda banget. Di sini tuh bebas gitu. Jadi misalkan kalian mau pergi, misalkan di hari libur nih kerja nih, mau pergi ke Kuwait City atau ke Salmiya, ke Jabriya, ke Jahara, itu bisa sebenarnya. Misalkan kalau mau liburan ke pantai, mau liburan ke taman, kalian itu bisa teman-teman. Jadi yang penting punya visa atau sipil ID. Jadi itu doang. Teman kalau punya igomah, bahasa Arabnya itu igomah. Kalau teman-teman punya igomah enak. Kalau enggak teman-teman punya visa, pas kesini otomatis kan 30 hari kita tinggal di sini tuh pakai visa itu. Dalam 30 hari itu nanti bakal dibuatin secara singkatnya, dibuatin KTP WNA di Kuwait gitu. Begitu teman-teman. Jadi enak banget pokoknya. Polisinya ramah, lingkungannya adem, ya suasananya enak, terus kinerjanya enak. Terus kalau mau beli barang-barang juga serba ada, mau beli seperti hal yang lainnya lah, barang-barang jangan disebut satu persatu, rumit juga. Jadi enak banget pokoknya itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan saat ini teman-teman, ataupun di mana, apa yang ada di Indonesia, apa yang di negara lain, itulah kehidupan yang ada di Kuwait sebenarnya mah, dari pandangan aku selama aku ada di Kuwait, seperti itu. Bila mana teman-teman penasaran, pengen lebih lanjut sih menggali tentang kehidupan atau budaya, ekonomi,
TKI PMI yang ada di Kuwait, teman-teman bisa sharing di kolom komentar atau teman-teman bisa DM Instagram saya ya. Nanti di Facebook itu di Facebook itu di YouTube itu ada, pokoknya aku cantumin Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, di situ ada. Teman cari aja di situ. Kalau teman bisa gak nemu, di kolom komentar teman komentar, nanti saya akan kasih Instagram dan sosial media lainnya kalau teman-teman pengen sharing, pengen edukasi tentang kehidupan yang ada di Kuwait untuk TKI, TKW, PMI Indonesia yang ada di Kuwait ini. Mungkin segitu aja yang aku bisa sampaikan saat ini. See you next time, see you goodbye teman-teman.